Halo Sobat Barati, jumpa lagi di YouTube channel kami. Di sini kami ingin mereview kepada Sobat Barati bagaimana tata cara penggunaan aplikasi inventory yang digunakan untuk klinik atau puskesmas atau sejenisnya. Oke, kita langsung saja kita coba login. Pada aplikasi ini, seperti aplikasi pada umumnya, satu aplikasi ini menu utamanya kami bagi menjadi 3 bagian, yaitu master dan utility yang berisikan master barang atau jasa, yang di jasa operasional yang dilakukan pada kegiatan harian. Nah, kemudian di sini ada administrasi, yaitu transaksi atau nota pembelian, penjualan. Kemudian yang ketiga adalah accounting yang berisikan otomatisasi dari laporan keuangan dari transaksi yang dilakukan pada kegiatan transaksi harian. Pada master dan utility di sini ada password, user password. User password ini Anda ingin mengakses aplikasi ini, Anda wajib untuk memiliki password untuk masuk di aplikasi ini. Caranya tinggal klik tombol tambah aja, kemudian isi user ID, nama panggilan, kemudian nama lengkap, divisi atau administrasi atau sejenisnya. Kemudian password konfirmasi, password inisial dari nama 3 huruf, kemudian level dari user. Nah, setelah itu disimpan baru Anda bisa login masuk ke aplikasi ini. Kemudian di sini ada tombol option, yaitu settingan awal atau konfigurasi sistem. Kita bisa setting awal sebelum memulai aplikasi supaya nggak berubah-ubah, atau kemudian ketika ada kebijakan di internalnya harus dirubah ya. Anda bisa langsung merubahnya secara otomatis. Kemudian di sini ada master barang. Master barang ini fungsinya untuk mencatat nama-nama master stok barang, master stok obat. Misalnya kode barang. Nah, ini kita set dulu. Harganya 2000. Kemudian di sini ada tombol jasa. Tombol jasa layanan ini adalah daftar jasa atau layanan yang diusahakan pada klinik tersebut. Sini sudah ada beberapa. Kita coba masukin lagi, misalnya kita tambah dulu. Kita tulis manual aja ya. Fisioterapi. Tarifnya 50.000. Nah, berikut ada daftar layanan biasa layanan yang dilakukan pada klinik tersebut. Kemudian di sini ada poliklinik, daftar poliklinik. Misalnya dalam klinik itu lebih punya dari satu klinik, Anda bisa tambahkan di sini. Misalnya di sini udah ada. Nah, kita tambah lagi. Tinggal enter aja. Misalnya bedah klinik. Bedah. Misalnya kita isi dokter Hilman. Nah, di sini ada 3 poliklinik dalam rumah sakit umum sama poli bedah. Di sini ada daftar dokter yang berpraktek di sini. Misalnya kita isi dokter dulu. Spesialisasi bedah.
Setelah master data diatur, di sini kita tambahkan lagi di sini ada data supplier. Data supplier itu adalah data supplier yang memasuk obat atau kita beli obat dari supplier tersebut. Misalnya kita isi manual aja ya. Untuk tahap awal biasanya untuk pengadaan obat kita masuk dari sini. Dari menu administrasi. Di sini ada menu pembelian untuk melengkapi di stok kita. Kita tambah aja, misalnya hari ini ada barang datang. Misalnya dari supplier dan nomor faktur manual. Nama obatnya tinggal enter aja ya. Misalnya di sini Paramek. Kemudian pembayarannya Anda bisa melakukan pembayaran tunai atau tempo. Kali ini saya memilih tempo aja. Oke, simpan. Kemudian ketika Anda ingin membayar nota bisa menggunakan menu dari sini, pembayaran faktur. Tinggal klik tambah aja. Siapa misalnya kita mau bayar. Nah, ini muncul tagihan 60.000, tinggal Anda mau bayar full total 60.000 atau separuh. Misalnya saya bayar 30.000. Bisa via bank atau tunai. Nah, simpan. Ada rekap hutang faktur. Jadi kita bisa tahu kita punya hutang dari supplier mana aja sampai dengan tanggal sekian. Itu ada semuanya. Dari pembelian tersebut otomatis datanya akan masuk, akan tambah barang. Misalnya tadi ini Paramek. Di sini kita bisa lihat di informasi histori barang. Di sini ada histori pembeliannya. Jadi terjadi satu jenis barang, satu master barang itu kita bisa lihat historinya secara komplit dari awal. Kemudian kita lanjut, tadi ada pembelian. Pembelian sudah, di sini ada riwayat faktor. Riwayat dari supplier, misalnya kita dari supplier tertentu, kita bisa lihat beberapa nota yang kita ambil dari supplier tersebut. Terus status notanya bagaimana? Saya misalnya ini seri Hedi Susanto. Di sini kita bisa lihat detail fakturnya, ini notanya, kemudian ini pembayarannya. Ini statusnya lunas. Kemudian di sini juga, nah di sini ada yang belum bayar atau masih hutang seperti itu. Itu untuk pembelian obat ya, untuk melengkapi isi apotik. Kemudian di sini ada pendaftaran pasien. Jadi kalau klinik itu kan biasanya ada pasien yang datang pertama kali, kita bisa daftarkan lewat ini. Register pasien yang sudah pernah periksa di klinik tersebut, mungkin bisa langsung tambah aja, bisa panggil langsung namanya. Siapa tahu kalau misalnya belum pernah periksa, di situ kita harus masukkan register pasien dulu. Misalnya namanya Toto. Nicknya nama Toto. Kita isi dulu alamatnya, nama teleponnya.
tanggal lahir, kemudian untuk pendaftaran awal setelah data pasien tadi masuk, di sini ada pendaftaran awal, kita tinggal klik tombol tambah aja, kemudian panggil nama pasiennya. Di sini untuk awal biasanya ada screening, itu ada pemeriksaan awal, pemeriksaan tekanan darah, misalnya tekanan darahnya awal itu biasanya tekanan darahnya 120/90, kemudian tinggi badannya 168, berat badannya 65, daftar di poli umum. Dokternya pilih siapa yang berpraktek pada saat itu. Kemudian di sini ada dua kolom. Yang pertama itu adalah kolom jasa layan atau tabel. Yang atas itu ada jasa layanan yang diberikan. Kemudian di sini ada obat pertama. Kita enter aja. Kita tinggal isi. Misalnya kita kenakan pendaftaran, biaya pendaftarannya 5.000 misalnya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan, tarifnya jika ada kenaikan tarif atau penyetaraan tarif atau penyesuaian tarif, misalnya tarif yang dilakukan lebih, misalnya pemeriksaannya itu lebih atau over dari pemeriksaan umum, misalnya ada pasien meminta pemeriksaan ini, pemeriksaan itu, sehingga ada yang ditagihkan lebih dari itu atau tidak sesuai dengan jadwal yang biasanya, langsung ganti. Di sini misalnya 40.000 kita naikkan 60.000. Kita tinggal ketik aja. Kemudian di sini keterangan ini kita isikan, misalnya pemeriksaan darah atau analisa. Kita isi dulu. Jadi keterangan ini kita bisa isikan visit dokter atau keterangan yang diperlukan untuk kita lihat historinya di kemudian hari. Rekam jejak atau fisioterapinya dari pasien tersebut. Kemudian di sini ada obat-obat yang diberikan. Misalnya kemudian di sini stoknya bisa langsung kelihatan ya. Jadi ketika stoknya kurang, kita langsung bisa lakukan order. Untuk pemeriksaannya, total pendaftarannya 5.000 pemeriksaan minimal, kemudian artinya sekian, kemudian kita tinggal klik simpan. Nah, biasanya di klinik atau rumah sakit itu biasanya obatnya sendiri atau nama pemeriksaannya sendiri. Pemeriksaan juga bisa lebih dari satu dokter atau lain-lain. Kita juga bisa lakukan di sini. Misalnya ini historinya ya, histori notanya atau pendaftaran. Ketika pasien itu akan membayar, kita bisa masukkan dari ini, kita pembayaran. Totalnya sekian.
Dari sini kita juga bisa printkan notanya. Nah, ini notanya ya, ini struk nota pembayarannya. Di sini Anda bisa gunakan tiga settingan printer. Printer mode potret atau model ukuran kertas folio, kemudian ada model struk, bisa menyesuaikan printernya yang digunakan ya. Itu form pendaftaran dari situ. Dari aplikasi tadi, dari transaksi tadi, ada pembelian dan pemeriksaan. Itu kita jual kalau di toko pada umumnya sama seperti jualan obat atau jualan jasa yang diberikan jasa. Dari dua aplikasi tersebut atau dari dua transaksi tersebut, dari sini kita bisa lihat alur kasnya. Alur kas uang yang masuk dan yang keluar bisa kita lihat dari rekap kas hariannya. Jadi di alur kasnya ini, transaksi tanggal 4 tadi yang telah dilakukan di pembelian atau penjualan tadi. Ini alur kas atau laporan keuangan alur kas yang dimunculkan dari kegiatan transaksi tersebut. Nah, di alur kas ini kita bisa cek detailnya di rekap kas harian. Ada dua versi. Yang pertama versi kode account, yaitu rincian dari detail alur. Rincian detail dari alur kas tadi atau cash flow, dan model kedua adalah versi transaksi. Jadi kalau orang awam itu mungkin lebih mudah memahaminya dari rekap transaksi harian yang berdasarkan transaksi ini, karena hanya ingin mencoba mengingat-ingat transaksi apa yang terjadi pada penerimaan dana sekian, pengeluaran dana sekian. Untuk ini, jadi di sini kita bisa langsung ketahuan totalnya. Tapi bedanya di alur kas tadi, di sini kan misalnya kayak stok barang itu. Pembelian barang itu masuk ke stok barang, masuk ke hutang dagang, kemudian pembayaran mengurangi dari hutang dagang, lebih nggak detail ya. Mungkin harus paham di laporan keuangan dulu, baru bisa memahami alur kas ini. Kemudian di transaksi di administrasi ini, di sini ada mutasi kas. Mutasi kas ini tujuannya untuk mencatat aplikasi di luar pasien, atau misalnya untuk rumah tangga, untuk beli makan siang misalnya. Beli makan siang atau beli plastik atau beli apa, itu dari sini. Misalnya biaya
Misalnya 15.000 beli plastik sampah. Seperti itu, atau bayar gaji karyawan dan lain-lain, itu otomatis transaksinya juga tercatat di alur kas. Sehingga kas akhirnya berkurang secara otomatis. Nah, akan tercatat di rekap kas harian. Kemudian di sini ada transaksi bank, misalnya kita ingin punya rekening bank untuk menerima transfer atau kegiatan transaksi perbankan. Transfer dan menerima transfer di sini kita bisa masukin. Misalnya belum ada bikin rekening baru dari register bank, tambah dulu postingnya ke transaksi bank, nomor rekeningnya Bank BSI atas namanya. Rp200.000 pembukaan. Nah, ini bisa kita lihat historinya nanti. Jadi ketika kita punya transaksi, punya rekening bank yang didaftarkan di sini, kita bisa transaksi pembelian. Misalnya untuk pembayaran. Nah, ini kita tambah dulu. Kita bisa pakai via bank dari rekening, akan muncul langsung untuk mengurangi saldo bank. Misalnya kita coba dulu, misalnya ini bayar 100.000 lewat Bank BSI. Otomatis di sini juga banknya akan berkurang 200.000. Kita store lagi di BSI. Misalnya kita store 200.000. Itu untuk transaksi bank. Kemudian mutasi kas sudah, bank pendaftaran atau penjualan, pembelian, kasbon karyawan, hutang ketiga, inventaris kantor, dan penyusutan. Anda bisa catat dari sini. Kemudian dari otomatisasi dari transaksi tadi, kita bisa lihat di alur kas harian pada tanggal 4. Kemudian di sini ada rekap kas harian berdasarkan alur kas atau berdasarkan transaksi kas. Di sini ini kemudian Anda bisa melihat informasi jurnalnya untuk kegiatan laporan keuangan harian, untuk audit eksternal dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada closing entry, yaitu ketika transaksi dalam satu hari itu sudah selesai, kita closing. Ini tujuannya untuk menutup kas harian. Jadi kita batasi hari ini nggak boleh ada transaksi lagi. Kemudian setelah dibatasi nggak boleh ada transaksi lagi. Transaksi tadi kita posting ke neraca harian, sehingga kita sudah melewati proses akhir ini atau proses tutup kas ini, maka muncul laporan neraca harian tanggal 4. Nah, ini kita bisa tahu ada transaksi enggak hari ini, atau masuk enggak laporan keuangannya. Kita lihat dari sisi debit kreditnya, keluar masuknya di tanggal hari itu. Ini bentuk neraca hariannya. Kemudian ini tampilan neraca harian. Kemudian otomatis juga pasangan neraca harian adalah laba rugi. Nah, proses ini akan berlanjut ke hari-hari berikutnya.
ketika di akhir bulan otomatis akan muncul nanti neraca bulanan dan laba rugi bulanannya. Kalau belum ada hasilnya, nanti di akhir bulan otomatis akan muncul sampai akhir tahun. Kemudian di sini ada terakhir cash of NAM. Kegiatan transaksi ini biasanya kegiatan perbankan. Contohnya untuk menghitung hari kas hari ini, misalnya uang kasnya pecahan 100, ada 30-an. Terus pecahan 50 ada 20. Kemudian kita preview ini jadi berita acara untuk kelengkapan audit. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Thank you and see you on the next video.